Metallica dan Megadeth merupakan dua raksasa skena thrash metal yang jika ditelusuri sejarahnya, sebetulnya mereka terlahir dari rahim yang serupa. Metallica terbentuk pada akhir tahun 1981 dengan formasi awal terdiri dari James Hetfield, Lars Ulrich, Ron McGovney, dan Dave Mustaine. Tetapi, formasi klasik ini tidaklah bertahan lama sebab ditenggarai pertengkaran dengan James Hetfield. Pada tahun 1983, Metallica menendang Dave Mustaine lalu menggantikannya dengan Kirk Hammett. Dan tak lama setelah memecat Mustaine, Metallica segera merilis debut fenomenal bertajuk Kill 'Em All pada Juni 1983. Sementara itu di tahun yang sama, didorong oleh dendam kesumat, Dave Mustaine menyeruak ke permukaan underground dengan membentuk band baru bernama Megadeth. Dan semenjak setelahnya, Metallica dan Megadeth berdiri sejajar, menjelma menjadi raksasa thrash metal yang terlibat persaingan, juga perseteruan personal berkepanjangan buntut dari pemecatan Dave Mustaine di masa silam. Bagaimana sejarah kronologinya, serta seberapa sengit permusuhan Metallica dengan Mustaine? Mari menelisik selengkapnya dalam edisi kedua dari seri Rivalitas Rockstar Dunia. Seperti yang sempat sekilas diungkapkan, sejarah perseteruan antara Metallica dengan Megadeth berakar dari kisah pemecatan Dave Mustaine sebagai gitarisnya Metallica pada 1983. Untuk mengetahui duduk perkara kisruh kedua raksasa metal tersebut, tidak bisa tidak kita perlu sekilas mengurai sejarah awal berdirinya band Metallica. Di LA kisaran akhir tahun 1981, seorang drummer bernama Lars Ulrich memasang iklan rekrutmen di koran lokal. Dicari gitaris metal untuk bikin band metal yang jauh lebih metal ketimbang kebanyakan band metal. Iklan dengan kalimat provokatif tersebut berhasil memancing minat dari dua punggawa band bernama Little Charm yang saat itu diambang bubar. Mereka adalah James Hetfield dan Ron McGovney. Keduanya kemudian mendatangi Ulrich untuk kemudian bersepakat membentuk band baru. Mereka menamakan diri sebagai Metallica dengan formasi terdiri dari Hetfield sebagai vokalis sekaligus gitaris rhythm, Ulrich sebagai drummer, Ron McGovney sebagai pemain bass, serta sempat menjabat sebentar sebagai gitaris utama, seorang pria kulit hitam beraksen Jamaika bernama Lloyd Green. Mungkin setelah Lloyd Green cabut, kekosongan line up gitaris utama itu tak lama segera digenapkan kembali setelah seorang bandar bernama Dave Mustaine melirik iklan yang dipasang band tersebut. Mustaine menemui Hetfield dan Ulrich dan keduanya tertarik untuk merekrutnya karena melihat peralatan gitar milik Mustaine terbilang cukup mahal. Jadilah dengan formasi ini, pada 14 Maret 1982, Metallica melangsungkan pertunjukan perdananya. Pertunjukan ini dihadiri sebanyak 75 orang dan selama pementasan, Mustaine memutuskan senar gitarnya sehingga menjadi agak sedikit canggung karena dia mesti mengganti senarnya sendiri di atas panggung. Tapi sejauh ini, mereka masih solid sebagai satu kesatuan band dan banyak menghabiskan waktu bersama untuk sekedar jamming atau meramu musik. Hubungan antar personil Metallica kemudian mulai tegang meregang ketika pada musim panas 1982 terjadi baku pukul antara James Hetfield dengan Dave Mustaine. Dave Mustaine mengaku bahwa di tahun segitu, selain jadi gitaris Metallica, dia juga nyambi jualan cimeng. Mustaine menyimpan barang dagangannya itu di apartemennya, namun suatu kali, semua daun hijaunya dicuri oleh entah siapa. Karenanya, sebagai antisipasi biar nggak kemalingan lagi, Mustaine memelihara sepasang anjing besar yang bakal bikin kebanyakan orang takut untuk mendekat. Lalu tibalah hari itu, saat Metallica melangsungkan sesi latihan rutin di rumahnya Ron McGovney, Dave Mustaine membawa salah seekor anjingnya tersebut. Mungkin selagi rehat dan ngobrol-ngobrol di beranda, anjingnya Mustaine berlarian dan melompat ke atap mobilnya Ron McGovney. James Hetfield yang melihatnya, seketika nyamperin, mendorong jatuh untuk kemudian menendang keras-keras ke dada si anjing tersebut. Mustaine jelas sangat marah demi melihat anjing miliknya diperlakukan buruk oleh Hetfield. Karenanya, Mustaine menarik kerah bajunya untuk kemudian meninju mulut Hetfield. James Hetfield tentu saja memukul balik dan terjadilah baku hantam di antara keduanya. Melihat rekannya saling tonjok, Ron McGovney bergegas melompat ke punggungnya Mustaine untuk melerai perkelahian tersebut. Seberes perkelahian itu, sekalipun masih bersama, tetapi tampak jelas bahwa hubungan antara Mustaine dengan punggawa Metallica yang lain mulai meregang. Terlebih dengan meningkatnya kadar kecanduan Mustaine terhadap miras dan zat, hal itu mempengaruhi peringainya menjadi makin buruk.
Mustaine sendiri mengakuinya, ketika saya minum, seringkali saya menjadi agresif. Imbasnya tentu saja saya jadi sering terlibat perkelahian. Tidak peduli bahkan jika melibatkan rekan seband, saya bakal tetap mukul jika mereka bikin saya murka. Ron McGavney mengatakan bahwa pada saat itu, Dave Mustaine makin menyebalkan karena tidak sekedar sumbu pendek. Pemadat itu juga terus-menerus mencuri uangnya untuk membeli zat. Senada dengan Ron, Ulrich menuturkan, dia jelas sangat bermasalah. Pada taraf tertentu, dia menjadi sangat menjengkelkan dan sulit untuk dikendalikan. Dia menempatkan kami dalam banyak situasi yang sangat memalukan. Sementara James Hetfield, baginya, permasalahan Metallica dengan Mustaine itu bukan perbedaan kreatif atau ranah musikal, melainkan menyangkut persoalan personal. Kemudian saat Metallica merasa kehadiran Dave Mustaine hanya menghambat pertumbuhan band, pada 11 April 1983, selagi melawat tur di New York, Metallica memecat Dave Mustaine. Dan di hari itu, Mustaine dibangunkan dari tidurnya dan begitu membuka mata, personil Metallica yang lain langsung nyodorin sebuah tiket bus sekali jalan menuju LA sembari mengatakan, kehadiranmu cuma bakal membawa pengaruh buruk ke band dan karenanya, kamu dipecat. Dave Mustaine sama sekali tidak mengerti mengapa secepat itu mereka mengambil keputusan sepihak untuk memecatnya. Mustaine menyesalkan keputusan tersebut karena mestinya ia layak diberi kesempatan kedua. Ketimbang langsung memecatnya, mestinya anggota Metallica menasehatinya dengan misal mengatakan, Dave, kamu minum terlalu banyak dan tolong berhenti mukulin wajah vokalis itu. Kalau mereka mengatakan begitu, saya mungkin akan baik-baik saja dan memperbaiki kelakuan, tutur Dave Mustaine. Tapi, personil Metallica tidak merasa perlu untuk memberikan kesempatan kedua. Dan Lars Ulrich mengklaim bahwa keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dan bukan dilandasi karena emosi sesaat. Mustaine terlalu merusak dan jika dipertahankan, besar kemungkinan akan menghancurkan band, ungkapnya. Lalu segera setelahnya, Metallica menggantikan Dave Mustaine dengan seorang gitaris bernama Kirk Hammett. Sementara Mustaine sendiri, setelah menerima tiket bus tersebut, ia bergegas balik ke LA disertai dengan perasaan marah yang berkecamuk dalam dada. Di perjalanan menunggangi bus inilah, Dave Mustaine menemukan sepenggal nama untuk band barunya kelak setelah membaca selarik kalimat yang tertera di lembaran kartu pos bertuliskan, The Arsenal of Megadeth can be read. Saya terdorong oleh dendam, ungkap Mustaine. Saya marah dengan apa yang terjadi dengan Metallica, dan sepanjang perjalanan pulang, saya terus berpikir saya akan menulis musik yang lebih cepat, lebih marah, dan lebih rumit ketimbang band metal mainstream yang lain pada saat itu. Singkat cerita, ketika Metallica merilis debut album Brassukil M-All pada 1983, Dave Mustaine juga menyeruak ke publik dengan membentuk Megadeth. Semenjak setelahnya, baik Mustaine maupun personil Metallica, kedua belah pihak kerap kali saling melempar sindiran terhadap satu sama lain. Seperti misal ketika diwawancarai Metal Forces tahun 1984, Dave Mustaine mengklaim bahwa gitaris barunya Metallica, yakni Kirk Hammett, telah menjiplak lead gitar yang pernah Mustaine ciptain selagi masih di Metallica. Setahun berselang, Mustaine nunjukin kejengkelannya ke Metal Forces karena Hammett memenangkan jejak pendapat pembaca dari majalah tersebut. Dia menang karena solo gitar yang saya bikin, ungkap Mustaine. Di lain kesempatan, Mustaine juga menyebut bahwa Metallica telah mencuci otak dunia terhadap Megadeth dan karenanya itu berimbas pada penurunan penjualan albumnya Megadeth. Penggawa Metallica sendiri juga ngomongin Dave Mustaine di berbagai kesempatan wawancara. Seperti saat ditanya Metal Forces pada 1984, Lars Ulrich mengatakan bahwa Metallica tidak pernah menganggap Mustaine sebagai personel tetap dan memang dia ditakdirkan bakal digantikan oleh orang lain. Sementara itu, menanggapi tudingan menjiplak lead gitarnya Mustaine, Kirk Hammett menganggap apa yang dituduhkan kepadanya itu sama sekali nggak masuk akal. Menurut Hammett, solo-solo yang dia mainkan jelas sangat berbeda dari yang pernah diciptakan Dave Mustaine. Kemudian pada September 1988, Ulrich mengecam pernyataan pers yang terus-menerus dilontarkan Mustaine yang terdengar berlandaskan ujaran kebencian dan cuma menambah panas perseteruan kedua band tersebut. Ulrich mengatakan, kepribadian Mustaine bisa berubah-ubah bergantung pada seberapa banyak kadar alkohol dalam darahnya saat lagi ngebacot. Sedangkan Hetfield mengatakan bahwa dia merasa kasihan sama Mustaine mengingat masalah kecanduannya yang bikin dia jadi sumbu pendek dan gampang meledak-ledak. Saling sindir-menyindir itu terus terjadi bertahun-tahun kemudian, hingga di tahun 2011, dunia sempat melihat titik terang akan perdamaian kedua belah pihak.
Saat itu Metallica lagi menggelar serangkaian konser untuk memperingati ulang tahun ke-30-nya. Ketika konser tersebut menuju titik terakhir, Dave Mustaine menuliskan tweet, "Saya berada di San Francisco untuk merayakan ulang tahun Metallica. Saya berharap dapat merayakan bersama mereka." Dan begitulah yang terjadi. Metallica kemudian mengundang Mustaine untuk naik ke panggung dan memainkan beberapa lagu lama yang terakhir kali dipentaskan bersama di tahun 1983. Tapi rupanya, momen konser tersebut hanyalah rekonsiliasi sementara karena setelahnya, Mustaine dan personil Metallica masih bersitegang dan enggan mau akur. Namun pada akhirnya, ketika mereka sudah sama-sama tua, mereka menengok kembali ke masa lalu dan merenungkan ulang banyak hal yang telah terjadi. Pada 25 Juni 2023, ketika diwawancarai oleh Planet Rock, kakek Dave Mustaine panjang bercerita, "Saya pikir, selama ini Megadeth hanya berusaha bersaing untuk menjadi yang terbaik. Megadeth telah banyak mengalami kesulitan sejak awal pembentukannya, tentu saja karena Metallica. Lucunya, sekarang kami malah berteman. Orang-orang meyakini bahwa ada semacam perselisihan di antara kami, padahal aslinya sih nggak ada. Hanya saja dulu, kami sekedar saling mengapresiasi dengan membicarakannya dari sudut pandang yang negatif. Namun kini, saya lebih suka membicarakannya dari sudut pandang positif, sudut pandang yang memaafkan dan menyembuhkan." Sementara itu, dalam sebuah kesempatan wawancara, James Hetfield mengungkapkan pujiannya untuk Dave Mustaine. "Dave adalah teman lama kami dan dia sukses bersama Megadeth. Dave adalah gitaris yang luar biasa dan semenjak dikeluarkan dari Metallica, dia terus memuncak hebat dalam karir bermusiknya." Jika kamu tertarik dengan pembahasan seperti ini, kamu bisa mendukung Mahabrung dengan sesimpel klik tombol subscribe dan atau jika kamu merasa mampu memberikan sumbangsi secara finansial, silakan klik tombol terima kasih berikut, lalu sisihkan sepersekian rupiahmu di sana. Sekian dan semoga Seninmu selalu menggembirakan.